Bapak nggak paham tadi pernyataan saya. Ya kalau Aderion salah, saya salah, coba bab yang benar bagaimana menurut Bapak? Kalau Bapak tadi katakan Matius tidak. 28 ayat 19 cukup itu. Oh, dari Alkitab. Nah, Alkitab itu dari mana, Pak? Alkitab saya beli, saya download. Oh, bukan yang download, asal usulnya, Pak. Sejarahnya ribuan tahun yang lalu itu dari mana? Pak, kalau saya Kristen, KTP saya Kristen, di negara ini sudah diaturkan Kristen itu ke gereja hari apa, Ya, Kristen itu bukunya apa, oke? Bukan. Alkitab yang Anda baca dan saya baca itu ribuan tahun yang lalu, itu apakah jatuh di selangkangan Yesus atau gimana, Pak? Kamu ini antikristus juga. Boleh lah bilang selangkangan Yesus, Pak. Enggak, ini Yesus yang RT sebelah ajarkan, bukan Yesus yang di Alkitab. Benar, Yesus yang lain kali, jangan-jangan itu maksudnya. Kalian menganggap diri kalian hebat, Aderion, Justin. Banyak Yesus yang lain loh. Memang jangan pikir Yesus juga ngomong. Saya juga bisa mengatakan hal demikian, Aderion. Pengajaranmu tidak murni dari Yesus. Boleh saya uji kamu di sini? Jadi siapa yang benar kalau begitu? Yesus Kristus. Loh, kita ini udah beda nih. Kita ini. Lantas siapa yang benar? Coba. Ada Zuma kamu bilang. mengacu nggak kepada Matius 28 ayat 19? Gini. Mengacu ke sana nggak? Zuma juga bilang pakai Alkitab. Dibilang Yesus bukan Tuhan. Nah, siapa yang benar? Ini antara kita, Aderion. Kamu mengacu kepada Matius 28 ayat 19 nggak? Semua saya berpegang semua. Kami berpegang semua. Jadi kalau kamu mengacu kepada Matius 28 ayat 19, kenapa kamu beda-bedakan Kristen yang lain? Enggak, maksud saya gini, itu Alkitab yang Bapak baca. Makanya saya nanya, Bapak tahu nggak Alkitab itu prosesnya bagaimana? Melalui konsili gereja. Ya, terus pemahaman penafsirannya bagaimana? Misalnya begini ya. Ketika saya akan mengkanonisasi Alkitab, saya gambarkan sejarahnya, Pak ya. Kenapa dari banyak tulisan itu di kanon itu artinya diukur benar tidak ini mengandung pewahyuan ilahi dihubungkan dengan perjanjian lama, lalu divalidasi siapa penulisnya. Nah, gereja sekitar abad 4 atau abad 5 mengkanon atau kurang ya, tapi 27 kitab itu sudah beredar, belum ke semua jemaat yang umum. 27 kitab itu akhirnya dikanon sebagai kitab suci yang mengandung pewahyuan ilahi. Nah, pertanyaannya, siapa yang mengkanon ini? Makanya tadi saya dengan bahasa agak sedikit sarkas, jangan-jangan ini seperti umat sebelah yang kitab Injil itu jatuh ke debuk di selangkangan Isa gitu ya. Nah, makanya saya ingin memastikan, ternyata Bapak itu memakai sifat RT 6 demi mengeles dan demi membela pengajaran Bapak. Sok benar, Pak Justin. Loh, saya sesuai dengan gereja kok, Pak. Gereja? Di mana Yesus katakan bangunlah gereja? Di mana? Kalau Bapak membaca Anda kan tadi mengatakan negara mengatur. Saya tanya di mana? Kalau Bapak mengatakan sesuai gereja, saya sesuai kebenaran Kristus. Matius 16 ayat 18. Sekarang di mana Yesus katakan kebenaran di dalam gereja? Matius 16 ayat 18. Di mana? Matius 16 ayat, ya bacalah. Biar Bapak baca sendiri. Coba lihat, silakan. Matius 16 ayat 18 sampai selanjutnya. Pernyataanmu sedang kau membela Justin. Oke, baik. Coba. Baik, Doro. Siap, Doro. Bentar, Doro. Baik, Doro. Jangan-jangan beda Alkitabnya, Bro Aderion. Nah, nggak usah kayak gitu, Justin. Aku mau tes dulu kalian itu. Asli apa enggak? Saya boleh ngetes nggak? Nggak boleh. Iya. Ayat 18. Saya takut loh dites sama Pak Tito ini. Sumpah saya takut, saya gemeteran ini. Aduh, tolong uji saya, Pak. Dan aku pun berkata kepadamu, ini Yesus juga. Engkau adalah Petrus. Saya tahu itu siapakah anak manusia itu kan judulnya. Terus katanya suruh baca. Belum. Ya udah, saya akan ngetes dulu, Mbak. Sama enggak? Ini. Baik, ini engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan apanya? Di mana di situ dikatakan gereja? Itu gerejaku. Di mana gereja?
Nih, gua tunjukkan ya. Batu karang itu gereja. Nih, saya tunjukkan. Saya tahu isinya itu Aderion atau batu karang itu gereja. Bentar. Ini gue tunjukkan nih kameranya. Gue pakai kamera nih. Pakai kamera. Pak, gue kira juga kalau boleh pegang Alkitab supaya kalau ada yang salah. Saya paham Pak Yosi, itu Alkitab itu saya maaf saja ya, dari dulu udah saya pelajari itu. Nih. Makanya Nih Pak. Tadi dibilang gereja, Bapak bilang nggak ada di situ kan? Loh, ini. yang ada di situ nggak ada bacaan gereja. Yang ada adalah upon this rock. This rock, and I will, saya. and I will, build and my Church. Itu apa church? Gereja. Church itu bukan gereja. Church itu jemaat. Mate kau yang bodoh, Aderion. Church itu jemaat, bukan gereja. Jemaat, Bapak. Jadi gini, gereja itu dari bahasa Portugis, igreja yang artinya persekutuan orang-orang kudus, bukan bangunan. Yang saya tanya adalah gereja. Church itu bukan gereja. Astaga naga Tuhan. Eklesia, Bapak tahu arti eklesia? Dia panggil dari gelap ke dalam terang. Bukan gereja gedung itu ya, bukan. Ini church. Jadi gini Pak, orang-orang yang percaya sama Yesus itu disebutnya gereja. Sebenarnya kata jemaat itu kurang tepat. LAI, bentar. Saya nggak bilang salah. Saya tidak bilang salah. Tapi gini. Saya nggak bilang salah di jemaat itu. Tapi maksudnya kamu tadi yang bilang jemaat itu salah. Kurang tepat pernyataanmu, kawan. Saya bilang kurang tepat loh. Maksudnya gini, dengar dulu. dulu. Artinya itu tetap di dalam Tuhan, Matius 5:37. Ada unsur kebenarannya, cuman kurang tepat. Iya, ini makanya saya jelaskan yang tidak ada. Astaga. Tidak ada pernyataan kurang tepat. Begini, ini kan ngomongin gini loh Pak. Dengar. Saya mau menjelaskan maksudnya LAI menerjemahkan jemaat di sini supaya orang-orang awam seperti Bapak ini memahami kata gereja itu bukan di gedung, tapi di orangnya gitu loh. Maksudnya seperti itu, tapi sebenarnya kata jadi kalau jemaat di Laodikia apa? Jemaat di artinya itu? Semua kata jemaat di dalam terjemahan LAI itu adalah merujuk ke gereja. Jadi sekarang begini, kalau kamu katakan saya gereja, apakah saya gerejamu? Gereja itu kumpulan orang. Ya udahlah. Ini gimana mau jelaskan? Saya mengerti. Kalau kita bicara adalah orangnya. Ini kayaknya ada lagu kayak gitu deh. Gereja adalah orangnya, bukan gedung, Pak. Lebih tepatnya adalah jemaat. Karena kata gereja itu masih satir. Itu jemaat. Betul. Gereja itu jemaatnya, orang-orangnya. Jangan teriak-teriak lah begitu supaya kedengaran seperti berantem nanti kan gitu. Orang nonton bola itu juga disebut jemaat. Sorry. Iya, orang yang nonton bola itu juga disebut jemaat. Atau mau seperti itu pemahamannya? Kan enggak. Loh, kalau Yesus yang mengatakan jemaat, berarti harus dengan tolak ukurnya Yesus cara mengartikan jemaat itu, bukan gereja. Jemaat itu kan cuman kata jemaat itu kan cuman alat bantu kita. Sebenarnya kata yang tepat itu eklesia. Bentar Pak, Bapak ini kan masih awam. Yang benar itu kata yang tepat itu original saya sudah sering menghadapi begini. Eklesia. Memang diasosiasikan bahwa namanya church itu adalah gereja. Tetapi kalau saya katakan, kalau Yesus katakan itu bukan gereja. Kamu harus pakai perspektifnya Yesus, bukan perspektifnya ilmu pengetahuan. Pak Yesus juga nggak pakai bahasa Indonesia toh. Nah, Yesus juga nggak pakai bahasa Inggris toh. Makanya saya ngasih perspektif dari bahasa aslinya eklesia itu seperti apa. Dulu eklesia itu dari kata igreja. Loh, eklesia itu kalau Portugalnya menyebutnya igreja. Indonesia itu disebut gereja. Berarti itu terminologi kan? Kamu sekarang mau nyari artinya eklesia toh? Nih saya jelaskan ya. Iya, apa itu? Eklesia. Eklesia itu adalah orang-orang yang percaya sama Yesus. Dan berarti jemaat.
Loh, ya itu kata jemaat itu tadi kan saya bilang kurang tepat kata itu sebenarnya Kurang kata tepat. benar karena saya Makanya jelaskan kesalahan kita karena apa? Kamu memakai dengar. terminologi gereja kan? Yesus Gini. tidak memakai terminologi begitu. Jadi Yesus nggak kenal gereja. Yesus memakai Oke, muridnya sekarang ini. jemaat. Baik. Sekarang dengan kitab yang sama. Sekarang saya tanya, mana dalil gereja? Coba. Saya nggak tahu, saya nggak mempertanyakan itu. Saya juga, saya nggak mau tahu itu. Yang saya tahu itu jemaat. Memang saya yang mempertanyakan ke Kamu Bapak. yang mengatakan itu Di mana, gereja. Bapak? Kamu yang bertanggung jawab. Bentar, satu-satu pelan-pelan. Di mana dalil gereja? Coba, silakan. Loh, saya nggak tahu itu urusanmu. Saya nggak tanya. Makanya saya bantah gereja. Istilah gereja itu Bapak dapat dari mana? Coba, dalilnya di mana? Saya tadi sudah bilang saya bantah. Kamu yang harus saya tanya. Dari mana kamu dapat istilah gereja? Ya itu tadi. Saya bilang Matius 16 ayat 18. Itu terminologi. Itu kata, Pak. Itu kata eklesia itu kata dari kata jemaat di situ bahasa aslinya eklesia. Eklesia itu kalau di dalam bahasa Portugisnya itu disebut igreja. Di dalam Bahasa Indonesia disebut Portugisnya gereja. kamu kan hanya cocok logi dari bahasa Portugis. Loh, gini makanya sekarang saya tanya sama baik. Saya tanya sama Bapak sekarang. Kamu Gereja- sadari nggak kamu cocok logi dari bahasa Portugis igreja? Misalnya ini ada orang Islam ucuk-ucuk datang tuk, ngomong ke Bapak, mana dalilnya gereja di dalam Alkitab? Bapak tunjukkan yang mana? Bapak tunjuk yang mana? Saya akan kasih tahu seperti yang Yesus katakan. Mana, Tidak ada gimana? gereja tertulis Iya. di Alkitab. Berarti Yesus nggak Kamu pernah jadi hanya gereja. cocok logi dari bahasa Kacau, Portugis Ini igreja. Kamu yang kacau. Gini loh, makanya saya bilang bahasa aslinya itu Pak Kamu cocok logi dari bahasa Portugis Igreja. Adrion. Yang Itu- Yesus maksud adalah jemaat. Terus dimasukkan ke Matius 16 itu igreja. Jadi Church. gereja nggak ada. Jadi gereja nggak ada. Saya nggak tahu saya. Itu bukan Kan urusanku. ini. Tuh lihat. Yang bukan Yesus urusan maksud dia. di situ jemaat bukan gereja. Lihat, sampai dibilang itu Kalian bukan hanya urusan dia. memakai cocok Kebayangkan. logi dari bahasa Portugis jadi igreja, jadi Bayangkan. gereja. Inilah No way. orang-orang awam itu yang saya maksud. Ya. Banyak kekristenan itu maju ke depan, senapannya nggak ada. Bugil. Senapan apa buat apa? Kamu ke Apa yang depan, kamu maksud itu kalian adalah? ngomong ke RT 6 tapi bugil. Inilah kalian. Kamu belum tentu kau sepaham dengan Yesus. Makanya- kawan. Yesus katakan jemaat, Fokus dulu itu di- jemaatan church. Fokus dulu di imanmu, baru ngomongin iman orang lain Bukan masalah gitu loh. begitu. Iman saya jelas kepada Yesus. Baginda Imanmu Muhammad, kepada setan Muhammad mulu barangkali. dijelasin, Adirion. Muhammad mulu dijelasin. Gereja aja ceming ditanyain gereja di mana. Ngomongin Al-Baqarah, ngapain? Bahas Al-Quran. Loh, Ya guna. kenapa jadi kamu Guna. kayak mama itu urusan mereka? Apa Ya urusanmu? itu. Sekarang saya nanya dulu urusan kita. Coba kita tanya dulu urusan kita. Di mana gereja dikatakan? Coba. Saya kan nggak mempertanyakan itu. Kan Memang saya pernyataan nanya. itu. Lu kan saya nanya. Eh, Berarti nggak nyambung. Yang aku maksud adalah jemaat. Bukan gereja. Bukan. Jadi jemaat bukan gereja. Bukan. Nah itu kan saya bilang inilah orang-orang awam yang saya maksud orang kamu awam. yang merasa so Aku hebat. ngaku Justru karena paham saya Iya. Aderion gereja Udah, bukan udah, jemaat, udah, kamu udah, merasa udah. jago. Ya, Kamu wes, hanya oke. cocok logi dari Baik, bahasa baik. Portugis Ya, wes. tadi yang kamu katakan Oke, di oke. gereja. Ya udah itulah makanya kitab itu dipelajarin. Aduh, Aderion, Loh, yang kamu Yesus tuh cuma maksud di begitu. sana adalah jemaat, langsung kepada orangnya, bukan kepada terminologinya. Kenapa kamu capek dengan gitu-gitu aja, begitu loh. dengan bahasa terminologi? Loh, lu kayak gitu. Apa itu lu? Justin mau tambahin nggak? Justin tambahin Justin. Kamu nggak kenal Yesus, kawan. Kalau kamu katakan Yesus bukan Bapa, kamu antikristus. Tahu gereja nggak? Bapak tahu gereja nggak? Aduh, Yesus tidak pernah mempermasalahkan bergereja atau gereja. Pak Tipo, uji aja Aderion, dia ngerti Alkitab nggak? Coba uji dia Pak. Kamu mengerti nggak firman Tuhan? Saya nggak tahu. Saya mana tahu. Loh, Gimana? Dalil gereja di emang dalam kamu hebat kamu Aderion. Loh, sekarang saya nanya, gereja itu di mana? Berarti Bapak tahu kata gereja. Kamu yang ribut tentang gereja, saya tidak ribut.
Saya kasih tahu ini, saya nggak ribut tuh, Pak. Dengarin ya, Yesus tidak mempermasalahkan gereja. Yang di Matius 16 itu jemaat, bukan church. Kamu yang membuat cocologi dari bahasa Portugis. Siapa yang nggak malu coba? Siapa yang nggak malu coba? Ya, kamulah yang malu. Malulah kau. Kok malu lu? Bukan Kalau saya, astaga naga. Ini kan ini kalau saya jadi gini. Ini kan temanmu yang ini saya pernah melihat. Enggak, saya tidak kenal dia. Gua kan bilang itu enggak. Saya nggak kenal dia. Kasih. Santai, kawan. Saya nggak kenal dia. Iman masing-masing kepada Yesus Kristus. Nggak usah kamu sok jago. Saya pernah lihat Pak Gus Ikere ini berbicara sama Derion, ini pasti salah satu dari mereka. Enggak, saya nggak kenal. Saya mau bilang gitu nanti. Terserah, it's okay. Sekarang yang kita harus mengerti informasi dari Yesus dari cara berpikirnya, bukan dari ilmu kamu. Iya, makanya cobalah berpikir, di mana lah gereja itu ada? Kata gereja. Saya tidak mempermasalahkan, berarti bodoh juga kamu ya, lah. Udah aku bilang kamu yang mempermasalahkan gereja, yang saya permasalahkan itu bukan gereja, itu jadi church, gereja. Itu jemaat. Jadi nggak ada gereja. Kata gereja nggak ada di dalam Alkitab. Cocologi tadi dari bahasa Portugis kan. Yang Yesus maksud di situ jemaat. Ya, cocologinya ke gereja. Yaudah, Yos ini gimana nih? Mau diapain? Gue nggak tahu. Ini udah nggak ada obatnya. Makanya jangan sok jago kamu, Aderion. Kamu harus mengatakan bahwa kamu tidak tahu. Kami sudah berupaya. Cuman di sini memang kami belum mengenal mempunyai obatnya. Jadi Bapak boleh pulang. Jadi gini loh Pak. Kalau gini loh Pak, kalau kita obatnya belum ada, belum kami temukan. Atau Bapak pun tahu. Sorry, mic gua kebuka. Sorry. Jangan dengan teriak-teriaknya tadi saya udah kasih tahu. Jangan kita emosi. Jadi beginilah Yosi. Jadi si Aderion tadi mengatakan gereja. Saya mempertanyakan dia tentang gereja. Dan dia cocok logi tentang bahasa Portugis igreja. Yang dimaksud Yesus bukan igreja, tetapi langsung kepada jiwa dan badan orang itu bahwa kamu adalah jemaatku. Semua yang kalau Bapak ngobrol kayak gini kan enak didengar. Aku juga nangkap enak kalau tadi kan saya juga pusing dengarnya loh Pak. Serius saya. Kan saya yang mengatakan ke Aderion di mana dikatakan Yesus gereja. Dia hanya cocok logi lah Yosi. Dari bahasa. Jadi gini loh Pak, seumpama dia pun cocok logi, Bapak dengarkan dulu dia jelaskan. Oh mungkin juga Bapak belum mengerti atau. Nih putus-putus ini. Jadi begini ya, kita harus paham tentang beginilah Yosi. Yesus pernah membangkitkan Lazarus. Apa katanya? Lagi nih. Saudara yang kau sayangin itu telah mati. Tapi dalam pikiran Kristus apa? Dia tidur. Jadi harus berpikir Kristus di dalam mengerti informasi dia, bukan dengan cara terminologi. Bukan lari-lari, kamu nggak mengerti. Enggak, itu ada orang lari-lari di rumah gua. Kamu mengerti nggak Filipi 2 ayat 5? Saudara-saudara yang di bawah ini mengerti nggak Filipi 2 ayat 5? Tadi Filipi 2 ayat 5, songo parohau Kristus maparohomu. Jadi cara memandang segala sesuatu itu harus dengan cara Kristus, bukan dengan cara gereja. Jadi gereja itu apa lah itu Pak? Nggak ada lah arti gereja itu. Kamu yang sibuk dengan gereja lah Israel. Yang dimaksud Kristus di situ adalah jemaat, bukan gereja. Kamu hanya cocok logi dari bahasa Portugis yang kamu katakan gereja. Aku yakin bukan begitu maksud Yesus. Jadi gini Pak. Jadi di dalam Matius 16 ayat 18 yang memang ditulis dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya, itu kata jemaat di situ ditulisnya eklesia. Eklesia itu kalau di dalam, kenapa ada kata gereja nih? Kita kenal kata gereja nih biar kita tahu nih fonetik korespondensinya, perubahan bunyinya. Dengar dulu Pak, dengar. Bapak mau dengar nggak? Ini bisa jelasin. Kamu sudah jelaskan tadi Aderion bahwa itu adalah dari bahasa Portugis, cocok logi daripada gereja bukan menjadi cocok logi, bukan cocok logi. Justru Aderion kesesatan daripada pengertian kamu tentang gini Yos. Begitu Yos, beginilah kualitasnya itu Yos. Yang kualitas orang yang berkembar. Sekarang ini begini. Begini ya, saya jelaskan ya. Saya tidak mempertanyakan saya tidak mempersalahkan gereja, tetapi pemahaman Kristus yang di Matius 16 itu jemaat. Jangan sangkut pautkan dengan gereja. Udahlah, malu gue. Udah Yos, gue salah, gue kalah. Malu gue kan? Malu gue. Betul, malu. Ya udah deh. Jelas.
Gak usah malu kau, karena aku makan bukan dari kamu. Gak ada gereja kan berarti lo? Loh, ada, saya ada gereja GPPS, tahu nggak GPPS? Dari mana lo itu kata gereja? Dari mana lo itu kata gereja? Dari mana lo itu kata gereja itu dapat? Coba. Dari mana kamu dapat? Ngarang, kamu ngarang itu? Ya silakan ditanggapi yang tadi. Saya kan jemaat gereja. Jemaat gereja. Jemaat itu ya gereja. Bahasa aslinya itu gereja aslinya. Ya di mana arti kata gereja kamu dapat dari mana, Pak? So tahu kau bahasanya Yesus, kawan. Begini, yang Pak. Yesus kehendaki jemaat bukan gereja. Kau cocok logi dengan bahasa. Berarti dari mana Mas selama ini? Yos jangan dinaikin si Selamat ya. Si Selamat pokoknya namanya Selamat jangan dinaikin. Itu nggak benar. Jadi nggak pas itu. Dia bukan di sini bukan untuk mau diskusi. Oke. Di sini kan kita lagi mau mengajarin teman-teman Kristen yang awam. Ya, ini yang kalau dia masuk hancur ini. Banyak saya ini yang awam-awam ini mesti dikasih tahu, Bro. Yos. Iya. Gitu, lihat aja sekarang lihat begini ya, sebentar Bang Yos, sebentar saya mau buat statement dulu. Bahwa saya bukannya melarang, bukan gereja, tetapi Matius 16 ayat 18 itu maksudnya Yesus adalah jemaat orangnya langsung. Berarti bukan gereja. Gereja itu hanyalah dari cocok logi daripada kata igreja. Nah, berarti dari mana dasarnya itu gereja itu? Matius 16 ayat 18 bukan? Tahu aku. Kaulah yang sibuk sana. Guru-guru ini udah pada meninggal. Ini kualitasnya begini. Kualitasmu apa? Menyesatkan firman Yesus. Aderion. Saya belum ngomong substansi loh, Pak. Ini baru ngomong istilah loh. Kamu aja udah kesandung. Istilah aja kamu sudah salah. Begini loh, Aderion. Kita harus memahami Kristus itu, Aderion, dari cara dia berpikir. Contohnya. Permisi. Boleh gantian ngomong nggak, Pak? Silakan. Pak Tito. Sebentar dulu, Kak Tia. Sebentar aja. Nggak, Pak? Sebentar. Bapak mengakui iman rasuli nggak, Pak? Coba boleh terangkan sama saya nggak? Iman rasuli itu seperti apa, Pak? Dulu, Kak. Enggak, maksud aku gini. Saya dari tadi mendengar Bapak. Ya, saya dari tadi mendengar Bapak satu jam tanpa bicara di sini. Tolong gantian. Jelaskan dulu iman rasuli Bapak. Tolong. Sebentar dulu, yang dibawa tidak salah paham, Kak Tia. Sebentar dulu ya. Dengar ya. Yang dimaksudnya, Pak. Iya, biar sebentar. Maju, jangan muter-muter di sini. Saya minta tolong. Iya. Sebentar dulu, supaya saya clearkan dulu pernyataan saya, supaya yang dibawa tidak salah paham. Jadi sudah jelas tadi saudara-saudara, bahwa yang dimaksud Aderion adalah gereja, itu cocok logi dari bahasa Portugis igreja. Yang dimaksud Yesus di pada Matius 16 ayat 18 itu adalah orangnya langsung. Jemaatnya langsung, jemaatnya Kristus. Bukan daripada terminologi gereja itu, bukan. Makanya, karena Kristus mengajar orang pada 2 Korintus 3 ayat 3. Kamu tuh kebanyakan ngomong gak ada isinya. Ini saya jelaskan. Makanya kenapa LAI itu menerjemahkan kembali kata gereja itu ke kata jemaat, supaya orang-orang memahami gereja itu bukan di gedungnya tapi orangnya, gitu loh. Tapi sebenarnya kata gereja, diam dulu Pak. Tapi sesungguhnya kata yang tepat itu yaitu gereja juga. Soalnya kalau kita menggunakan kata jemaat, kumpulan orang nonton bola itu juga disebut jemaat. Apakah dia gereja? Percaya Yesus? Kan enggak. Itu cuma hanya supaya kita yang memahami orang-orang awam seperti Bapak, memahami gereja itu enggak salah, bukan terletak di gedungnya. Kenapa kita harus membela perasaan manusia, saudaraku? Yang Yesus kehendaki adalah isi hatinya masuk kepada manusia, bukan kepintaran kamu. Iya, jadi gini, Ini loh, Pak. Coba. Yang tadi yang dimaksud itu orang penonton bola pun bisa dibilang jemaat apa? Iya, bisa disebut jemaat juga. Kalau Yesus yang mengatakan jemaat, kenapa mesti tabu dengan kata-kata jemaat, saudara? Tetapi di zaman Yesus tidak ada kata-kata gereja. You understand? Gini loh, gereja, aduh. Kamu cocok logi, Aderion. Di zaman Yesus tidak ada yang namanya gereja. Goblok kan? Goblok nih. Bodoh dah.
Bodoh kamu itu. Kamu yang goblok. Bukan saya bilang kamu bodoh. Enggak gini Pak, Yang bodoh. Enggak, yang bodoh itu harus dinyatakan, dia tahu. Diam, enggak apa-apa Yos, enggak apa-apa Yos. Ini gue bilang bodoh. Halo, Aderion. Saya bilang bodoh. Kamu tahu informasi tentang informasi Yesus tentang bahwa kamu adalah, kenapa nggak kamu katakan aja si Petrus itu gereja? Jadi setiap gereja itu namanya Petrus. Astaga Tuhan, gereja itu adalah orang-orang yang percaya. Mana kamu hebatnya? Coba. Eklesia dengar dulu, kamu itu mulutnya itu besar. Dengar, kita melakukan perintah Yesus, Aderion. Yesus katakan begini, engkau Petrus, di atas batu karang ini kudirikan jemaatku. Kenapa enggak gereja itu nggak usah ada gereja, tapi Petrus. Pak Tito, kuping Bapak dikasih berapa sama Tuhan, Pak? Mulut Bapak dikasih Tuhan berapa? Jadi banyakan mendengar, karena telinga kita 2. Jangan mulut kita lebih banyak dari telinga. Belajar mendengarkan, Pak Tito. Silakan. Makanya gue bingung sama kalian itu. Tadi saya bilang, kenapa LAI itu menerjemahkan kembali kata gereja yang harusnya itu bahasa asli eklesia kan, kepada jemaat, menjadi jemaat, karena supaya orang-orang yang memahami orang awam seperti Bapak tidak memaknai gereja itu ke gedungnya, tapi orangnya. Itu loh maknanya. Cuman sesungguhnya terjemahan jemaat itu kurang tepat. Karena memang jemaat itu orang-orang nonton bola pun disebut jemaat. Yang benar itu ya gereja sebenarnya. Karena itu kamu ngomong koreksi pernyataan Yesus, kau koreksi. Hah? Bukan saya menjelaskan. Kau ajari Yesus. Bukan, saya hendak menjelaskan kenapa LAI menerjemahkan kata eklesia itu menjadi jemaat. Itu loh tadi saya jelaskan. Itu yang tadi saya hendak jelaskan. Kenapa? Supaya nggak ada salah paham. Karena kan orang di mindset ya gereja itu gedung. Nah, makanya kata gereja itu seluruh kata eklesia diubah jadi jemaat. Supaya paham. Kan terjemahan itu dibuat supaya ngerti kan. Supaya orang-orang awam seperti Bapak ngerti toh. Ya kalau kayak saya ini pasti ngerti. Aderion, kita kembali kepada kan fokusnya kan kepada orang awam. LAI. Loh, itu bukan pernyataan LAI, itu terjemahan LAI. LAI tidak pernah membuat pernyataan. Terjemahan. Dengar dulu. Kamu pernah baca nggak Yohanes 6:63? Nggak, kita fokus dulu di situ. Satu aja. Itu setiap kata-kata yang keluar dari mulut Yesus itulah kehidupan. Katro. Jangan lari-lari, Pak. Kita lagi membahas kata gereja. Jangan lari, kamu nggak kenal Yesus, kawan Aderion. Jadi ini bukan yang Yesus katakan adalah Petrus di atas batu karang ini. Jadi jangan sampai ini jadi presiden buruk ke depan buat teman-teman apologet. Iya, buat kamu. Besok gini loh, Pak. Kamu kan orang awam. Dengar dulu, biar saya jelaskan. Kamu orang awam. Orang hebat. Bukan, saya nggak bilang hebat. Bapak gue, coba dengerin dulu Bapak. Bapak gue tadi kan dengerin belum selesai, Bapak udah potong. Coba dengerin dulu. Iya. Ini biar teman-teman awam di depan pas waktu berapologet